Iya, shalom, selamat malam saudara, kita berjumpa kembali di Mesbah Doa. Malam ini saya percaya kita semua tentu dalam keadaan baik, sehat dan luar biasa karena pemeliharaan Tuhan. Biarlah semakin hari kita boleh semakin sukacita apapun keadaan di sekeliling kita, karena Tuhan yang pegang kendali atas hidup kita. Biar kita mau terus mencintai hadiratnya, mencintai baitnya saudara ya. Saya mengucapkan selamat malam buat yang ada di Indonesia, shalom, yang ada di luar negeri juga shalom. Ya, penyertaan berkat-berkat Tuhan melimpah. Mari kita siapkan hati kita untuk memuji menyembah Tuhan, membawa ucapan syukur dan korban syukur kita kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bawa ucapan syukur kami kepadamu malam hari ini. Sucikan kuduskan hati dan hidup kami, bawa kami untuk senantiasa berkenan di hadapan-Mu Bapa. Biar kami terus mencintai kediaman-Mu Tuhan, mencintai hadirat-Mu Bapa, agar hati dan hidup kami selalu ada di dalam perlindungan dan bahkan perkenanan Tuhan. Kuduskan hati kami, kuduskan hidup kami, biar kami bawa persembahan yang berkenan kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa. Sungguh ku cinta kediaman-Mu Tuhan, jiwaku rindukan Engkau. Ku tak ingin jauh dari hadirat-Mu, bawaku dekat padamu. Sungguh ku cinta kediaman-Mu Tuhan, jiwaku rindukan Engkau. Ku tak ingin jauh dari hadirat-Mu, bawaku dekat padamu. Ku tinggikan, ku agungkan, ku sembah Kau Tuhan, untuk selamanya. Ku tinggikan, ku agungkan, ku sembah Kau Yesus Tuhan. Mari biar lebih lagi kita mau katakan pada Tuhan, sungguh kami cinta Tuhan, amin. Kediaman-Mu Tuhan, jiwaku rindukan Engkau. Ku tak ingin jauh dari hadirat-Mu, bawaku dekat padamu. Sungguh ku cinta, sungguh ku cinta kediaman-Mu Tuhan, jiwaku rindukan Engkau. Ku tak ingin jauh dari hadirat-Mu, bawaku dekat padamu.
sembah Kau, Yesus Tuhan, kami tinggikan, kami muliakan nama-Mu. Ya Tuhan, kami sembah, kami muliakan Engkau Tuhan. Oh, terima kasih buat anugerah-Mu, terima kasih buat rahmat-Mu. Mari sekali lagi katakan, ku tinggikan, ku agungkan, ku sembah Kau Tuhan, untuk selamanya. Ku tinggikan, ku agungkan, ku sembah Kau Yesus. Kami tinggikan, ku agungkan, ku sembah Kau Tuhan, untuk selamanya. Ku tinggikan, ku agungkan, ku sembah Kau Yesus Tuhan. Kami tahu hanya ada di altar-Mu Tuhan kami mendapatkan kekuatan. Ketika kami datang Tuhan memuji menyembah Engkau, meninggikan nama-Mu Tuhan. Ketika kami masuk di altar-Mu yang maha kudus, Engkau Tuhan yang turut bekerja mendatangkan kebaikan di hidup kami. Biar bawa kami terus sujud kepadamu Tuhan. Kami mau sujud di altar-Mu Tuhan. Kami mau sujud di hadapan-Mu Bapa. Makin hari kami boleh semakin hidup dalam perkenanan-Mu. Ini hidup kami Tuhan. Kami bawa hidup kami. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya yang ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku, sesuatu terjadi.
Kami percaya sesuatu terjadi ketika kami datang kepadamu Tuhan. Sujud di altar-Mu, kami bawa hidup kami Tuhan. Kami terima anugerah-Mu Bapa yang selamatkan kami, yang mengampuni kami, anugerah yang mengubahkan hidup kami. Tuhan, Engkau yang sanggup, Engkau yang sanggup mengubahkan hidup kami Tuhan. Kami datang Tuhan, kami datang di hadapan-Mu, membawa seluruh hidup kami, penyembahan kami. Bahkan Engkau tahu setiap persoalan dan masalah kami. Kami mau terus sujud di altar-Mu Tuhan. Sujud di altar-Mu, menerima anugerah-Mu. Mari lebih lagi saudara, katakan pujian ini, angkat tanganmu pada Tuhan. Oh, sujud di altar-Nya. Amin. Lebih lagi imani saudara, mari imani pujian ini, katakan sujud di altar. Kami bawa hidup kami Tuhan. Amin Yesus, kami bawa hidup kami di altar-Mu. Kami terima anugerah-Mu Tuhan, yang ampuni kami, yang bebaskan kami, yang memberi kekuatan bagi kami Tuhan. Engkau ubah hidup kami Yesus. Amin Tuhan, amin. Engkau yang membaharui setiap hati kami Tuhan. Ya, sesuatu terjadi, amin, saat kami datang di altar-Mu. Oh, sujud di altar-Mu Tuhan, di altar-Nya ku bawa hidupku, ku terima sesuatu terjadi, mujizat terjadi, pemulihan terjadi saat di altar-Mu Tuhan. Kau yang sanggup, Kau yang sanggup, Kau berdaulat. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami
Kami bersyukur Tuhan, kami percaya Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, 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 padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Mari berseru kepada nama Yesus, saudara. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segala. Yesus, Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Terpujilah Kau Tuhan di atas segalanya. Padamu kami berseru, pada nama-Mu kami berseru. Nama yang ajaib, nama yang heran, nama yang luar biasa. Engkau penyembuh kami, Engkau pemulih kami, Tuhan yang sanggup. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhan. Sekali lagi di atas segalanya. Oh Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Engkau segala-galanya, Kau di atas segalanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami memuji Engkau dengan segenap hati kami Tuhan. Bahkan kami mempercayai Tuhan, Engkau hebat, Engkau dahsyat. Apapun persoalan kami percaya ketika kami berseru kepada nama Yesus,
Engkau memberikan kami kesanggupan Tuhan. Bahkan malam hari ini Tuhan, kami semua rindu mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan, bukakan setiap rahasia firman-Mu yang sanggup mengubahkan hidup kami. Kami sangat percaya di dalam nama Yesus. Kami sambut firman Tuhan. Haleluya, haleluya, amin, amin, amin. Iya, shalom saudara, kita kembali akan melanjutkan pembacaan dan pembelajaran firman Tuhan malam hari ini. Ya, masih dari Yesaya 49 kemarin. Yesaya 49, sekarang kita sudah sampai pada ayat yang ke-8. Kita masih ingat kemarin ya bahwa Tuhan yang menjamin hak kita. Ya, firman Tuhan berkata, mungkin kita berkata, sia-sia aku berlelah-lelah ikut Tuhan, sia-sia aku mencari kebenaran, sia-sia aku mengejar perkenanan Tuhan. Kalau suamiku gak berubah, anakku gak berubah, keadaanku gak berubah, bahkan mungkin aku belum disembuhkan, untuk apa? Dengar baik-baik saudara, Tuhan berkata, upahmu terjamin kepada Allah dan hakmu terjamin di hadapan Tuhan. Kita mengejar sesuatu yang sifatnya sampai pada kekekalan. Ada banyak hal yang terjadi di hidup ini dan mungkin kita tidak mengerti. Tapi selama kita mau berkomitmen untuk menaklukkan diri kepada firman Tuhan, maka saya percaya itulah yang akan memberikan kita kekuatan. Saya akan membacakan sebuah kesaksian. Shalom Ibu Debbie, saya mau bersaksi. Saya bersyukur sekali ada mesbah doa yang diadakan tiap hari. Saya ini 7 bersaudara Bu, dan dalam 5 bulan ini saudara saya yang laki-laki habis semua. Kakak saya yang nomor 1 meninggal karena jatuh di sebuah proyek pada bulan Februari kemarin. Kakak saya yang nomor 2 meninggal bulan Juli di rumah sakit dan dinyatakan COVID. Dan sekarang ini kakak saya yang nomor 3 juga sakit dan dinyatakan COVID. Padahal sebelum dinyatakan COVID kita ada kumpul di rumah orang tua, rumah peninggalan orang tua. Saya sempat kecewa dan marah kepada Tuhan karena kakak saya habis dalam waktu 5 bulan Bu. Ya, dan saya mendengar tapi khotbah ibu yang berjudul Jangan Tawar Hati. Itu saya dengar berulang-ulang Bu. Saya baru mengerti di situ Ibu berkata bahwa kematian itu sudah kehendak Tuhan, bukan karena COVID atau apapun, tapi itu sudah ketetapan dari Tuhan Yesus. Dari situ iman saya mulai menerima dan saya legowo dengan semua kejadian itu. Dan 2 minggu yang lalu saya dan suami dinyatakan COVID, tertular dari kakak saya yang nomor 3. Saya dikuatkan iman saya dengan mendengarkan khotbah ibu setiap hari di mesbah doa. Saya harus isolasi mandiri di rumah. Dan setiap kali di akhir khotbah ibu selalu mendoakan tentang semua yang terjadi di dunia ini. Dan bahkan salah satunya mendoakan bagi setiap kita yang sakit. Taruh tanganmu di bagian yang sakit, dan saya taruh tangan saya dan saya imani Bu, saya pasti sembuh. Puji Tuhan Bu, setiap hari ada perubahan yang saya rasakan, berangsur-angsur pemulihan itu Tuhan nyatakan kepada saya dan suami. Saya bersyukur Bu, dan sekarang kami sudah dinyatakan sembuh ya, dan tangan Tuhan yang sudah melawat kami mendoakan, dan Ibu terima kasih mendoakan lewat mesbah doa. Puji Tuhan, sekarang kami sudah sehat bersama suami. Terima kasih Bu, kami berdoa Ibu dan suami dan seluruh keluarga sehat terus dan panjang umur, dan lewat mesbah doa semakin banyak jiwa yang diselamatkan. Iya saudara ya, dalam hidup ini kita akan menghadapi banyak persoalan, banyak masalah, bahkan banyak peristiwa. Kayak kesaksian yang ini saudara ya, bayangkan kakaknya meninggal bulan Februari, lalu bulan Juli lagi kakaknya 1 meninggal, dan bulan yang lalu 1 lagi kena COVID. Rasanya bertubi-tubi. Ya, dan rasanya ada alasan untuk kecewa kepada Tuhan. Bahkan mungkin kita berkata, saya sudah setia berdoa, saya setia ikut mesbah doa, saya setia. Kenapa kita ini harus mencari Tuhan saudara? Ya,
bukan hanya untuk keadaan kita semua baik di hidup ini. Ada orang-orang yang mencari Tuhan tapi dia tetap mengalami keadaan yang mungkin ya tidak baik bagi manusia. Tetapi kenapa kita cari Tuhan? Supaya kita ini memperoleh kekuatan. Ya, karena berbeda ketika kita dekat dengan Tuhan, kita ada masalah, itu berbeda. Saya mendapat banyak WA dari orang-orang, Bu, saya bersyukur sejak saya ikut mesbah doa setiap hari. Ya, masalah tetap ada, Bu, tapi hati saya damai. Sekarang saya bisa bersuka cita, tidak seperti dulu. Nah, saudara, apa gunanya kita berdoa? Berdoa itu bukan untuk mengubah semua keadaan menjadi seperti yang kita mau. Tapi doa itu membuat kita ini mengerti dan bisa menerima apa yang terjadi di hidup ini dengan lapang dada. Doa itu membuat kita bisa mengerti rencana Tuhan dalam hidup kita. Doa itu membuat kita bisa mengerti kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Jadi kenapa kita berdoa? Karena kita membutuhkan kehendak Tuhan di hidup ini. Karena tanpa Tuhan kita nggak kuat, tanpa Tuhan kita pasti rapuh, saudara. Karena itu hari ini jangan pernah lelah ya, saya bersyukur akhirnya ibu itu berkata, puji Tuhan, mesbah doa terus memberi kekuatan di tengah pergumulan saya kehilangan keluarga, tapi mesbah doa menjadi kekuatan buat saya. Iya, hanya Tuhan kekuatan kita hari-hari ini. Kita tidak bisa mengendalikan semua keadaan, tapi kita bisa mengendalikan diri kita sesuai firman Tuhan dan percayalah bahwa Tuhan sanggup memegang kendali atas hidup kita. Baik saudara, kita melanjutkan sekarang Yesaya 49 ayat yang ke-8. Sion dipulihkan, ayat 8. Beginilah firman Tuhan, pada waktu aku berkenan, aku akan menjawab engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Aku telah membentuk dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, untuk membangunkan bumi kembali dan untuk membagi-bagikan tanah pusaka yang sudah sepi. Saudara, ayat ini berkata, beginilah firman Tuhan, pada waktu aku berkenan, aku menjawab engkau. Ingat, pada waktu Tuhan berkenan. Banyak orang datang ya menagih jawaban doa kepada Tuhan. Bahkan banyak yang datang bertanya kepada saya, kenapa Tuhan gak jawab-jawab doa saya, Bu? Nah, sekarang kita berbalik bertanya pada diri kita, apakah kita ini sudah berkenan di hadapan Tuhan? Ayat ini jelas berkata, pada waktu aku berkenan, ya aku akan menjawab engkau. Saat Tuhan berkenan atas siapa? Ya atas hidup kita, saudara dan saya. Beberapa waktu yang lalu kita sudah membaca kenapa Hizkia diberikan kesembuhan dan kesempatan hidup 15 tahun lagi. Padahal saat itu juga ya Nabi Yesaya sudah menyatakan bahwa Hizkia akan mati. Tetapi tiba-tiba Tuhan berkata, iya, aku memberikan engkau umur yang panjang. Hizkia berkata, ingatkanlah akan hambamu ini Tuhan, karena aku hidup dengan takut akan Tuhan, dan aku hidup selama ini untuk menyenangkan hatimu. Lalu Hizkia mendapat perkenanan Tuhan. Dan ketika Tuhan berkenan, Tuhan menjawab. Ya, Tuhan melihat air matanya. Saudara, jangan hanya menuntut Tuhan dengan segudang tuntutan kita, dengan apa yang kita mau. Akhirnya kita ini menjadi orang yang orang yang egois ya, cuma menuntut tanpa pernah mau mengerti. Ya, apalagi sekarang saudara ya, kayak demo-demo ini. Banyak yang ikut demo itu ternyata nggak ngerti apa yang didemoin. Ya, nuntut ke pemerintah gini, tapi tidak mengerti apa yang mereka tuntut itu. Nah, kita ini jangan sampai menjadi orang-orang yang bodoh. Kita menuntut Tuhan, tapi kita ini nggak pernah menuntut diri kita. Apakah saya ini sudah berkenan sama Tuhan atau tidak? Ya, karena itu setiap hari saudara, saya pun kalau berdoa, saya tuh nggak pernah meminta apa-apa pada Tuhan. Saya nggak pernah minta uang, minta usaha diberkati, minta ini apa. Nggak, saya selalu kalau berdoa cuma satu yang saya minta, Tuhan, aku minta perkenananmu atas hidupku. Kenapa saudara? Karena ketika kita mendapat perkenanan Tuhan, maka semuanya itu saudara ya, Tuhan yang turut bekerja. Ayat ini dengan jelas berkata dan menjamin, pada waktu aku berkenan, firman Tuhan, aku akan menjawab engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau.
Ya, pada hari Tuhan berkenan. Biarlah hari-hari ini kita terus mau berada di kaki Tuhan, berada dalam hadirat Tuhan, dan kita mau terus berkata, Tuhan, kami mau terus hidup di dalam perkenanan-Mu. Kami mau mengejar perkenanan Tuhan dalam hidup kami. Kenapa? Karena pada waktu Tuhan berkenan, Tuhan menjawab kami. Hari-hari ini mari jangan terlalu banyak permintaan kepada Tuhan. Mintalah satu hal, Tuhan, apakah aku ini sudah berkenan? Bawa hidupku di dalam perkenanan-Mu. Karena semua yang kita punya, semua yang kita miliki, jabatan, kekayaan, pelayanan, apapun yang saudara miliki hari ini, kalau engkau tidak berada dalam perkenanan Tuhan, maka semua itu sia-sia. Makanya tadi malam saya sampaikan, mau saudara itu bupati, gubernur, presiden atau apapun, ya, kalau engkau tidak berkenan di hati Tuhan, maaf, semua itu hanya jabatan kosong yang tidak bisa menyelamatkan hidupmu. Mari hari-hari ini kita mengejar perkenanan Tuhan. Ya, perkenanan Tuhan itu segala-galanya. Ya, saat aku berkenan, ya, aku akan menjawab engkau, kata firman Tuhan. Ayat yang ke-9. Untuk mengatakan kepada orang-orang yang terkurung, keluarlah, kepada orang-orang yang ada dalam gelap, tampillah di sepanjang jalan. Mereka seperti domba yang tidak pernah kekurangan rumput, dan di segala bukit gundul pun tersedia rumput bagi mereka. Ya, kita ini akan dipakai Tuhan. Pada waktu Tuhan berkenan, Tuhan menjawab, Tuhan menyelamatkan kita. Untuk apa? Setelah Tuhan menyelamatkan engkau, menolong engkau, menjawab doamu. Untuk apa, saudara? Dia akan membentuk kita menjadi perjanjian. Ya, dan engkau itu akan dipakai oleh Tuhan untuk datang kepada orang-orang yang terkurung. Dan engkau akan berkata pada mereka, keluarlah. Tugas siapa untuk menginjil? Tugas siapa untuk membawa orang kepada Tuhan? Bukan hanya tugas pendeta. Kita semua terpanggil untuk melayani jiwa-jiwa. Saya bersyukur banyak orang yang sudah WA ke saya, Bu Debbie, terima kasih buat semua pengajarannya hari-hari ini. Bu, ada keluarga saya yang kerasukan setan. Apa yang harus saya lakukan? Wow, puji Tuhan. Dia gak ngomong, Ibu, saya minta Ibu berdoa untuk keluarga saya yang kerasukan. Dia tanya, apa yang harus saya lakukan, Bu? Saya bilang berdoa, ya. Doakan di dalam nama Tuhan Yesus. Aku usir semua setan. Tuhan berkata begini, saudara. Yesus berkata kepada murid-muridnya, ya, kuasa ini, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya. Bukan menyertai pendeta, bukan menyertai gembala, bukan menyertai penginjil, bukan menyertai hamba-hamba Tuhan, bukan. Kuasa dan tanda-tanda heran ini akan menyertai setiap mereka yang percaya kepada nama Kristus. Mereka akan mengusir setan demi namaku, akan menginjak ular dan kalajengking dalam namaku. Bahkan mereka mungkin akan diizinkan meminum racun maut, tapi mereka tidak akan mati. Kenapa? Karena engkau percaya pada nama Tuhan. Makanya saya bilang, doakan Bu, ya, enggak apa-apa ya, enggak apa-apa Ibu berdoa minta kekudusan Tuhan, perlindungan atas seluruh keluarga, layani Bu. Yang pertama syaratnya apa? Jangan takut. Karena setan itu hanya menakut-nakuti aja, orang kerasukan itu cuma membuat kita takut. Waktu kita takut imannya kita enggak ada. Tapi saat kita berani hadapi, ya saya bersyukur orang-orang hari-hari ini mulai terlatih. Kalau ada yang datang kepada saya, Bu Debbie, tolong doakan teman saya, Bu. Ya, dia itu gini. Saya pengen Ibu layani dia. Saya balas, kamu yang dipanggil Tuhan untuk melayani dia. Itu temanmu. Ayo, ini waktunya, saudara. Tuhan akan memakai saudara dan saya supaya kita berkata kepada orang-orang yang terkurung, keluarlah. Ya, kita akan dipakai Tuhan dengan kuasa untuk mengatakan kepada orang-orang yang terikat, keluarlah dari dosamu. Ayo keluar dari kenajisanmu. Kita akan dipakai Tuhan untuk berkata kepada anak-anak kita, keluar dari dosamu. Berkata kepada suami kita, keluar dari perselingkuhanmu. Tuhan akan mengurapi saudara dan saya. Untuk kita mulai berperan hari-hari ini sebagai orang-orang yang diutus oleh Tuhan. Siapa hamba Tuhan itu? Tadi malam kita sudah belajar. Hamba Tuhan adalah mereka yang taat pada firman Tuhan. Saudara dan saya, kita diberikan kuasa itu oleh Tuhan. Untuk berkata kepada orang-orang yang dalam gelap, tampillah. Ya. Ayat yang ke-10 berkata di sana,
Mereka tidak akan menjadi lapar atau haus, angin hangat dan terik matahari tidak akan menimpa mereka, sebab penyayang mereka akan memimpin mereka dan akan menuntun mereka ke dekat sumber-sumber air. Yes. Ya, ada pengharapan di dalam Tuhan dan kita pergi kepada semua orang yang sedang dalam gelap, yang sedang terkurung, yang kehilangan pengharapan, kita datang membawa pengharapan di dalam Kristus. Ya, katakan di dalam Tuhan selalu ada harapan. Ya, keluargamu bisa dipulihkan, suamimu dapat dipulihkan, tidak ada perkara yang mustahil. Asal engkau mau berkata, aku mau Tuhan dipakai oleh Tuhan. Ya, ayat yang berikutnya, ayat yang ke-11. Ayat yang ke-11, aku akan membuat segala gunungku menjadi jalan dan segala jalan rayaku akan kuratakan. Wow, Tuhan yang akan membuat gunung-gunung menjadi jalan. Dan segala jalanku akan menjadi jalan raya. Artinya apa? Bersama Tuhan kita akan menghadapi segala penghalang-penghalang. Dan Tuhan yang berjalan di depan kita meratakan setiap gunung-gunung persoalan di hidup kita. Asal kita percaya saja saudara. Tuhan yang akan melakukannya bagi saudara dan saya. Ya. Ayat yang ke-12. Lihat ada orang yang datang dari jauh. Ada dari utara, dari barat, dan ada dari tanah Sinim. Bersorak-sorailah hai langit, bersorak-sorailah hai bumi, dan bergembiralah dengan sorak-sorai hai gunung-gunung, sebab Tuhan menghibur umatnya dan menyayangi orang-orangnya yang tertindas. Ya, akan datang orang-orang yang mencari Tuhan dari barat, dari timur. Malam ini kita semua berkumpul dari Indonesia, dari benua-benua, dari negara-negara, dari kota-kota, bahkan dari pulau-pulau. Malam ini kita berkumpul. Ya, saudara, kita adalah orang-orang yang dipilih Tuhan untuk mendekat kepadanya, saudara. Untuk mencari Dia. Kita adalah orang-orang yang dipilih Tuhan dari barat, dari timur. Ya, kita datang bersorak-sorai hai langit. Bersorak-soraklah hai bumi dan bergembiralah sebab Tuhan. Ya, sebab Tuhan menghibur umatnya dan menyayangi orang-orang yang tertindas. Jangan pernah menyerah, jangan pernah merasa Tuhan aku ini sudah tidak sanggup lagi, Tuhan aku ini sudah tertindas Tuhan. Jangan pernah merasa saudara bahwa ya engkau sudah kehilangan kekuatan. Bangkitlah dan katakan aku percaya. Langit bersorak, bumi bersorak. Kenapa? Karena Tuhan bangkit dan menyatakan belas kasihannya bagi saudara dan saya. Ya, kita adalah orang-orang yang mungkin tertindas dengan persoalan dan masalah. Ayat 14, Sion berkata, Tuhan telah meninggalkan aku dan Tuhan telah melupakan aku. Ayat 15 ya, jadi Sion berkata, dan ini seringkali saudara orang Kristen berkata, Tuhan udah lupa sama saya bu, persoalan saya banyak gak ada jawaban. Ayat 15 saudara dengar baik-baik. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya sekalipun dia melupakannya? Aku tidak akan melupakan engkau, kata Tuhan. Wow. Ya, Tuhan berkata, ya rasanya nggak ada seorang wanita itu yang membuang anaknya sendiri dan melupakannya. Tapi Tuhan bilang sekalipun itu ada, aku tidak akan pernah melupakan engkau. Ayat 16 berkata, lihat aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku, tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Wow, Tuhan melukis kita di telapak tangannya saudara. Dia lukis kita di telapak tangan kita. Kenapa di telapak tangan? Telapak tangan itu selalu bisa kita lihat. Tuhan melukis kita di telapak tangannya. Jadi wajah saudara itu ada di telapak tangan Tuhan. Apa yang harus kita takutkan ketika Tuhan pun menaruh engkau di telapak tangannya? Bahkan tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Artinya apa? Tembok berbicara tentang perlindungan. Tembok berbicara tentang pagar dari Tuhan. Tetap di ruang mata Tuhan. Alkitab berkata Tuhan mengawasi jalan orang-orang yang hidup berkenan kepada Dia. Tuhan ada menjaga setiap saudara dan saya. Jangan takut, jangan kecewa, jangan khawatir hari-hari ini.
Ya, percaya bahwa Tuhan sedang menjaga kita. Bahkan tembok-tembokmu, kata firman Tuhan, ada di ruang matanya, saudara. Iya, saudara. Jadi Tuhan berkata, ya, lihat aku melukis engkau. Bayangkan Tuhan melukis kita di telapak tangan kita. Jangan pernah merasa bahwa Tuhan tidak mempedulikan hidupmu. Jangan pernah merasa bahwa Tuhan itu jauh. Jangan pernah merasa bahwa Tuhan tidak mendengarkan engkau. Jangan pernah merasa bahwa Tuhan tidak peduli. Bilang kepada iblis, jangan mengintimidasi aku sebab Tuhan melukisku di telapak tangannya. Kalau hari ini ada istri-istri yang mungkin sudah benar-benar putus asa dan kecewa dengan perlakuan suami, perkatakan, aku percaya Tuhan melukisku di telapak tangannya. Mari saudara, jangan pernah menyerah dengan keadaanmu. Seburuk apapun keadaanmu hari ini, biarlah engkau mau berkata, kami sujud di altar-Mu Tuhan. Kami mau bawa hidup kami Tuhan. Ya, kami terima anugerah-Mu Bapa. Ya, dan kami percaya Engkau Tuhan yang tidak pernah melupakan kami. Karena Engkau Tuhan mencatat bahkan melukis wajah kami di telapak tangan-Mu. Bagian kami hanya datang dan sujud di altar-Mu Bapa. Mari saudara, kita mau terus menyiapkan hidup kita untuk ada di dalam perkenanan Tuhan. Sebab ketika Dia berkenan, Dia menjawab doa-doa saudara dan saya. Biar kita mau terus berkata, kami mau Tuhan ada di altar-Mu sepanjang hidup kami. Menyenangkan hati-Mu. Karena kami tahu Engkau Tuhan yang setia yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Tuhan yang setia yang selalu menopang hidup kami. Ampuni kalau selama ini Tuhan kami merasa Tuhan jauh. Ampuni segala ketidakpercayaan kami. Tapi malam ini kami mau mengangkat hati kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami mau sujud di altar-Mu Bapa. Kami mau memandang kemuliaan-Mu Tuhan. Sujud di altar-Nya, ku bawa hidupku, ku terima anugerah-Nya yang ampuniku dan bebaskanku. Ya, ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang Dia. Sujud di altar-Mu Tuhan, di altar-Nya, ku bawa hidupku, ku terima anugerah-Nya yang ampuniku dan bebaskanku. Ya, ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altar-Nya. Kami percaya tempat terindah di hidup ini adalah di altar-Mu Tuhan. Saat kami datang masuk dalam hadirat-Mu, ketika kami memuji menyembah Engkau, kami tahu Engkau Tuhan yang melukiskan wajah kami. Anak-anak yang berkenan kepadamu Engkau lukis di telapak tangan-Mu Bapa. Engkau mengingat kami bahkan semua persoalan yang sedang kami hadapi. Engkau tahu karena tembok-tembok hidup kami ada di ruang mata-Mu Tuhan. Engkau perlindungan kami, Engkau yang
membuat tembok di sekeliling hidup kami. Terima kasih buat segala hal yang terjadi di hidup kami, baik itu enak atau tidak enak. Ajar kami belajar bersyukur Tuhan, bahwa kami terus percaya bahwa Tuhan menyertai rumah tangga pernikahan kami, bahwa Tuhan menyertai suami, istri, anak-anak kami, bahwa perkenanan-Mu tercurah atas kehidupan rumah tangga kami. Jamah suami yang belum bertobat, jamah istri yang belum bertobat, anak-anak yang belum bertobat. Tuhan memberkati anak-anak kami. Kami percaya mereka terus bertumbuh di dalam Engkau. Berikan hikmat, kepintaran dalam studi, kuliah, pekerjaan mereka, bahkan di dalam jodoh mereka. Tuhan, kami tahu Tuhan mempertemukan dengan yang terbaik yang dari Tuhan. Kami tahu Bapa, Engkau beserta dalam rumah tangga kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Ketika Engkau berkenan, Engkau menjawab doa-doa kami Tuhan. Berkati seluruh anggota keluarga kami, orang tua, opa, oma kami di usia senja mereka. Tuhan menyertai dengan damai sejahtera, kesehatan. Berkati juga para single parent, Tuhan memberikan kekuatan. Mereka tidak pernah sendiri, Tuhan beserta dengan mereka. Tuhan, setiap anggota keluarga kami juga yang sedang terbaring sakit, Tuhan menjadi jawaban atas setiap mereka dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, Engkau sembuhkan terutama jiwa mereka yang sakit Tuhan, agar mereka boleh sungguh-sungguh berharap dan berserah pada Tuhan. Berkati Bapa, sakit penyakit apapun yang menimpa kami tolak, patahkan, hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan kami percaya Bapa, Tuhan menyembuhkan jiwa mereka agar mereka boleh sungguh-sungguh terus berharap dan berserah pada Tuhan. Berkati setiap anggota keluarga kami yang ingin keluar dari keterpurukan, ikatan dosa, kenajisan, percabulan, mereka yang ada dalam pergumulan yang berat, yang ingin keluar dari masalah hutang piutang, yang ingin keluar dari perselingkuhan, kenajisan, homoseksual, lesbian, yang ingin keluar dari amarah, ketakutan. Tuhan, kami berdoa kuasa-Mu sanggup memulihkan Bapa, sanggup melepaskan setiap mereka, bukan karena kuat dan gagah kami, tapi sungguh hanya karena anugerah Tuhan. Berkati Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan semua, bahkan mereka yang sudah WA, SMS Tuhan, yang masuk dengan persoalan yang begitu berat, Tuhan menjadi jawaban di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati Tuhan bangsa Indonesia hari-hari ini, berkati tanahnya, berkati hasil buminya, berkati rakyatnya Tuhan. Kami percaya Tuhan selalu menyertai. Bahkan kami berdoa Tuhan untuk Presiden Jokowi yang menjadi presiden di atas bangsa ini dan wakilnya, Ma'ruf Amin. Tuhan berikan hikmat, marifat untuk mereka sungguh-sungguh bekerja bagi kepentingan rakyat. Kami ikat segala Tuhan roh-roh kerusuhan, pertikaian, demo-demo Tuhan yang ada. Kami ikat segala tindakan anarkis. Kami berdoa dalam nama Yesus, Tuhan pegang kendali. Engkau Tuhan yang mendatangkan kedamaian, mencengkram hati setiap orang-orang ikut demo itu Bapa. Biarlah mereka boleh ditenangkan di dalam Engkau. Tuhan, kami menyerahkan semuanya dalam tangan-Mu. Indonesia diberkati Tuhan, dari Sabang sampai Merauke terjadi hujan pertobatan di dalam nama Yesus. Lawatan Tuhan terjadi, bahkan ada keselamatan Tuhan yang turun atas bangsa ini. Kami percaya. Kami berdoa juga untuk TNI Polri yang terus ada di atas bangsa ini. Kami berdoa Tuhan, Engkau yang pegang kendali untuk menjaga keamanan bangsa ini. Tuhan jagai, Tuhan lindungi. Bahkan kami percaya seluruh jajaran orang-orang yang ada di atas bangsa ini, kabinet, bahkan semua yang ada, kepala-kepala wilayah, dari gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, RT, RW, Tuhan beri roh takut akan Tuhan. Bahkan Tuhan juga memberkati, terus menyertai untuk semua tim medis yang bekerja di garis terdepan melawan COVID-19. Kami percaya dalam nama Yesus, Tuhan Engkau yang berkuasa mengikat segala kuasa virus corona. Kami berdoa tidak ada kematian massal, yang ada kesembuhan massal dalam nama Yesus. Bahkan kami hardik semua roh ketakutan yang ditimbulkan karena virus corona, kami tolak di dalam nama Yesus. Hidup mati kami di tangan Tuhan. Biarlah iman kami terus dibangkitkan.
Kami percaya vaksin yang sedang dikerjakan akan segera boleh ditemukan sehingga semuanya boleh kembali normal. Kami percaya Tuhan terus menyertai bahkan semua bangsa-bangsa yang hari-hari ini terus berdoa. Tuhan sertai Bapa yang ada di Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Tuhan lindungi dan jagai mereka para pendoa-pendoa. Berkati khusus buat Amerika yang sebentar lagi akan pemilihan presiden. Kami tahu Tuhan yang pegang kendali. Beri damai sejahtera-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan menyerahkan seluruh doa-doa kami malam ini. Kami percaya Tuhan Engkau yang menjamah dan melawat. Biarlah pemulihan demi pemulihan boleh terjadi sehingga hidup kami memuliakan nama Tuhan. Mari buka hati dan tanganmu untuk menerima berkat Tuhan. Diberkatilah engkau dalam kehidupanmu, rumah tanggamu, diberkati pernikahanmu, diberkati kesehatanmu, diberkati keuanganmu. Tuhan mencukupkan semua yang kau butuhkan dan hidupmu menjadi tanda bagi kemuliaannya. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidupmu mulai dari malam hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang menjemput kita semua, namamu tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama. Amin, amin. Saudara percayalah Tuhan beserta dengan kita. Dia melukis kita di telapak tangannya. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Dan bagikan Mesbah Doa ini kepada semua orang agar mereka juga boleh dikuatkan. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom.